Ada moderatornya ada ini Pak Senudi. Tidak ada, Bro. Oh, langsung ya. Langsung kita, Bro. Oke. Selamat siang, Selamat siang. Bapak-bapak penguji S2 yang terhormat Bapak Muhammad Zainuddin Esa, SAI Hempung, dan Bapak Dr. Miftahul Munir, SH Filsafat dan Hempung, dan Saudara Uus ya, yang hari ini adalah ujian tesis yang berjudul Ratio Legis Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dalam regulasi komunitas radio. Nah, sebelum nanti ditanyakan oleh tim ataukah masukan-masukan gitu ya, silakan Bapak Ius untuk mempresentasikan tesis ini. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan Pak, yang penting-penting saja. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Saya langsung aja ke presentasi sidang tesis saya. Dengan judul Rasio Legis Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terhadap Regulasi Radio Komunitas. Latar belakang secara yuridis formal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan dan disajikan pedoman bertindak dan berperilaku bangsa Indonesia tidak terlepas dari eksistensi negara Indonesia itu sendiri. Di Indonesia, transportasi termasuk penerbangan diatur oleh serangkaian undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur segala aspek transportasi, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan operasi yang aman dan efisien. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan untuk dibuat menyelaraskan peraturan yang ada dengan perubahan paradigma dan lingkungan strategis, termasuk otonomi daerah, kompetisi di tingkat regional dan global, peran serta masyarakat, persaingan usaha, konvensi internasional tentang penerbangan, perlindungan profesi, serta perlindungan konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini juga mencakup berbagai aspek penerbangan termasuk keamanan, keselamatan, navigasi, angkutan udara, serta peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan penerbangan. Keberadaan radio komunitas menjadi salah satu maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan radio komunitas telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Radio komunitas di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000. Keberadaan dari radio komunitas yang membutuhkan frekuensi dalam pengoperasiannya menjadi masalah sendiri dalam hal saluran komunikasi frekuensi radio yang seringkali terjadi saling tumpang tindih dengan frekuensi radio yang digunakan oleh pihak-pihak dalam industri penerbangan. Hal ini menciptakan potensi terhadap terjadinya gangguan frekuensi yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih saluran tersebut, sehingga
berdampak pada komunikasi dan navigasi dalam penerbangan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan ataupun untuk gangguan penerbangan lainnya. Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam diperlukan untuk memahami sejauh mana gangguan frekuensi radio komunitas dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan dan sejauh mana perubahan dalam regulasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk mengembangkan solusi yang memadai untuk menjaga keselamatan penerbangan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dengan demikian, latar belakang tes ini mencakup rasiologis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dalam regulasi radio komunitas dan potensi gangguan frekuensi terhadap keselamatan penerbangan dan pentingnya penelitian untuk mengatasi masalah ini. Tesis ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak gangguan frekuensi radio komunitas pada keselamatan penerbangan dan memberikan dasar untuk perbaikan dalam regulasi dan praktek komunikasi radio dalam penerbangan. Rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana rasiologis peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terhadap regulasi radio komunitas. Sedangkan yang kedua, bagaimana penyelesaian terhadap regulasi pelanggaran frekuensi radio yang mengganggu penerbangan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang dampak dari adanya gangguan frekuensi radio komunitas pada keselamatan penerbangan dan memberikan dasar untuk perbaikan dalam regulasi dan praktek komunikasi radio dalam penerbangan. Selain regulasi, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong praktek komunikasi radio yang aman dan efektif dalam penerbangan. Ini dapat mencakup pengembangan panduan terkait dengan penggunaan frekuensi radio, pelatihan untuk personel penerbangan, atau penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi gangguan frekuensi. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keselamatan penerbangan global dengan meningkatkan pemahaman tentang masalah gangguan frekuensi radio komunitas dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi resiko terkait. Manfaatnya itu dengan manfaat secara teoritis dan praktis. Tinjauan pustaka. Yang pertama, Undang-Undang tentang Penerbangan. Yang kedua, pengertian radio dan berbagai bentuk penyelenggara penyiaran. Yang ketiga, regulasi radio komunitas dan frekuensi radio. Dan yang keempat, ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio komunikasi dan peran Balmont. Metode penelitian, jenis penelitian ini ialah penelitian dengan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan penulis merasa jenis penelitian ini tepat dan relevan untuk digunakan sebagai pembanding aturan atau regulasi frekuensi penerbangan dan frekuensi radio komunitas. Pendekatan masalah, yang pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan, yang kedua, pendekatan perbandingan, dan yang ketiga, pendekatan konseptual. Teknik pengolahan bahan hukum yaitu dengan cara editing, sistematisasi, dan deskripsi. Sumber bahan hukum primer, yang kedua, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan yang pertama itu studi kepustakaan dan internet. Pembahasan adanya radio komunitas yang menggunakan frekuensi radio secara tidak teratur atau tanpa izin yang tepat menimbulkan gangguan serius bagi keselamatan penerbangan. Komunikasi radio yang tidak terkontrol dapat mengganggu sistem komunikasi dan navigasi di bandara dan pesawat terbang. Oleh karena itu,
Penting untuk mengembangkan regulasi yang tepat untuk mengatur keberadaan dan penggunaan radio komunitas secara aman dan sesuai dengan hukum. Adapun radio komunitas merupakan bagian dari salah satu lembaga penyiaran yang juga ikut berpartisipasi aktif dalam sistem penyiaran di Indonesia. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 2 bahwa radio komunitas merupakan bagian dari sistem penyiaran atau lembaga penyiaran yang didirikan secara swadaya oleh sekelompok orang atau komunitas tertentu. Lembaga penyiaran yang berbadan hukum didirikan oleh suatu komunitas tertentu bersifat independen dan tidak komersial dengan daya pancar rendah dan jangkauan wilayah terbatas dan melayani kepentingan komunitasnya. Keberadaan dari radio komunitas ini semakin merebak serta cenderung abai terhadap peraturan-peraturan yang ada dan telah ditetapkan hingga mengesampingkan akan adanya kepentingan beberapa pihak dalam penggunaan media komunikasi yang berbasis frekuensi. Seperti dalam dunia penerbangan yang tentunya sangat rawan terhadap gangguan dari interferensi frekuensi radio siaran FM. Untuk menjawab di rumusan yang pertama yaitu rasio legis peraturan undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan terhadap regulasi komunitas radio, itu rasio legis merupakan hal yang sangat penting dan kompleks dengan menggambarkan alasan atau tujuan di balik undang-undang atau peraturan tertentu. Dengan memahami rasio legis, seorang dapat lebih memahami landasan hukum, suatu aturan, dan bagaimana hukum tersebut terus diinterpretasikan dan diterapkan. Ini membantu membuat kebijakan pengacara, hakim, dan individu lainnya untuk mengerti mengapa suatu hukum ada dan bagaimana hukum tersebut harusnya diterapkan dalam situasi tertentu. Radio legis peraturan yang mengatur penggunaan frekuensi dalam penerbangan dan radio komunitas bertujuan untuk mencegah interferensi atau gangguan yang dapat mengganggu komunikasi, meningkatkan kejelasan komunikasi dan memastikan keamanan dan keandalan sistem komunikasi penerbangan secara keseluruhan. Adapun peraturan tersebut dibentuk melalui undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penerbangan yang tertera pada pasal 302 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Menteri mengatur penggunaan frekuensi radio penerbangan yang telah dialokasikan oleh menteri yang membidangi urusan frekuensi. Dalam peraturan ini menyatakan bahwa menteri memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio penerbangan yang telah dialokasikan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang frekuensi. Pasal 302 ayat 1 tersebut diperjelas dan ditegaskan lagi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Pada pasal 304 yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan diatur dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk keperluan penyelenggaraan radio siaran frekuensi modulation, Pasal 2, pita frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan radio siaran FM dialokasikan pada frekuensi radio 87.6 MHz sampai 108 MHz. Menurut ketentuan Kemenhub nomor 15 tahun 2002 serta nomor 15A tahun 2003, yakni pada frekuensi FM 107.7 MHz, 107.8 MHz, 107.9 MHz menggunakan jangkauan yang terbatas yaitu power maksimal 50 watt dan jangkauan layanan maksimal 25 km. Penyelesaian terhadap regulasi pelanggaran frekuensi radio yang mengganggu penerbangan itu untuk mencegah penyalahgunaan frekuensi radio yang bisa tumpang tindih dengan frekuensi radio penerbangan, maka diciptakan undang-undang terkait pembagian frekuensi tersebut sesuai dengan penggunaan masing-masing
Selain itu juga terdapat undang-undang tentang pelanggaran penggunaan frekuensi penerbangan untuk digunakan pada hal yang tidak ada kaitannya dengan penerbangan. Beberapa pelanggaran yang masih sering terjadi dalam dunia pertelekomunikasian diantaranya SFR tanpa perizinan berusaha dan atau persetujuan menteri. Yang kedua, pemegang ISR yang menggunakan frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukan dan atau tidak sesuai parameter teknis yang diterapkan dalam ISR. Yang ketiga, menggunakan atau memperdagangkan alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Menggunakan atau memperdagangkan alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi namun tidak memenuhi standar teknis. Operasi penertiban dilakukan sebagai upaya mengantisipasi gangguan frekuensi radio penerbangan yang bersumber dari radio komunitas yang memancar dan menggunakan perangkat radio yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada penertiban sebelum operasi pelaksanaan penertiban tersebut, tim Direktorat Pengendalian SDPPI telah melaksanakan kegiatan pembinaan terkait sertifikasi dan labeling perangkat telekomunikasi agar dalam penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 431 Ayat 1, setiap orang yang menggunakan frekuensi radio penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau menggunakan frekuensi radio penerbangan yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 306 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 100 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 431 Ayat 2 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan didenda paling banyak 100 juta rupiah. Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 137 pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau aparatur sipil negara yang diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permen kesimpulan Pak Uus. Ya Pak, ayo. Kesimpulan langsung. Baik, untuk kesimpulan dan saran bagi masyarakat yang ingin membuat atau mendirikan radio komunitas, alangkah baiknya memenuhi peraturan yang berlaku sehingga nantinya keberadaan dari radio komunitas ini bisa bermanfaat bagi komunitasnya dan masyarakat sekitar. Memenuhi peraturan yang berlaku adalah langkah penting bagi masyarakat yang ingin mendirikan atau mengoperasikan radio komunitas agar dapat memberikan manfaat yang positif bagi komunitasnya dan masyarakat sekitar. Kedua, untuk menghindari tumpang tindih frekuensi yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Hal ini meliputi pemantauan penggunaan frekuensi, penegakan peraturan terkait izin dan lisensi, serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. 3, untuk mengatasi masalah ini penting untuk meningkatkan koordinasi antara pihak yang terlibat dalam pengaturan spektrum frekuensi, termasuk radio komunitas, operator penerbangan, dan badan regulasi
pengembangan kebijakan yang jelas dan penegakan hukum yang ketat serta konsistensi dari struktur hukum yang ada akan sangat membantu mengurangi resiko tumpang tindih frekuensi dan memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga. Selain itu, edukasi dan kesadaran sebagai bentuk pengoptimalan budaya hukum kepada masyarakat. Yang keempat, bagi pemerintah hendaknya lebih serius lagi dalam menangani keberadaan dari penyalahgunaan frekuensi yang tidak sesuai serta terus mengoptimalkan keberadaan tiga unsur sistem hukum, yaitu konsisten terhadap substansi hukum yang ada, kemudian memaksakan struktur hukum, struktur of law yang dimiliki dengan lebih gencar lagi dalam melaksanakan operasi penertiban keberadaan dari frekuensi yang berasal dari radio-radio komunitas ilegal serta konsisten dalam penerapan sanksi-sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta lebih optimal lagi dalam hal mengedukasi masyarakat tentang radio komunitas sebagai bentuk penerapan budaya hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah memang memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan mengawasi penggunaan frekuensi radio agar sesuai dengan peruntukannya serta menjaga keselamatan dan keamanan dalam berbagai sektor termasuk penerbangan. Demikian materi sidang tesis saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Uus telah menyampaikan materi tesis yang sedang diujikan ini ya. Ya, Prof. Yang pertama saya kasih waktu kepada yang terhormat Dr. Miftahul Munir. Silakan Pak. Baik, Prof. Madewarka. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah di perjalanan. Mohon maaf, Prof. Mohon maaf, Pak Dr. Zen. Selamat kepada Pak Uus sudah sampai di ujian akhir tesisnya. Saya mohon pamit, Prof. Made, mohon pamit Pak Dr. Zen untuk mengkonfirmasi beberapa hal di dalam tesis ini. Di dalam rasio legisnya, apakah kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menurut Pak Uus sudah terpenuhi rasio logisnya peraturan ini dengan regulasi komunitas radio, kemudian regulasi penerbangan, apakah sudah terpenuhi menurut Pak Uus? Sudah Pak Dr. Munir, sudah terpenuhi dari sisi peraturan karena pemerintah terus-menerus dalam hal ini diwakili Balmon dan SDPPI terus-menerus mengawal undang-undang tersebut agar masyarakat sebagai pengguna frekuensi itu bisa mengerti aturan-aturan yang ada. Seperti itu. Baik. Kalau kemudian regulasinya sudah terpenuhi, logis hukumnya, berarti masalahnya ini di sosialisasinya atau kemudian regulasi itu tidak bekerja di lapangan, dia tidak bekerja, atau bagaimana Pak Us? Menurut Pak Us, karena kalau saya baca di bab 4-nya, kemudian dasar ininya tetap kemudian ke regulasi itu, tapi kemudian belum melihat pendapat Pak Us, masalahnya itu ada di mana, gitu. Antara kemudian regulasi tentang komunitas radio, kemudian regulasi penerbangan, kalau kemudian ada pelanggaran, apakah itu tidak berjalan, pelanggaran itu tidak ditindaklanjuti dengan konsekuensi hukum, atau bagaimana? Ya, itu yang belum saya baca, atau saya kelewat. Kalaupun ada, kira-kira di halaman berapa, Pak Uus? Untuk
undang-undang tadi memang dalam tahun-tahun ini selalu disampaikan oleh SDPPI dan Balmon dalam ini dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat, tentunya dalam hal ini pada pengguna frekuensi, baik itu komunitas maupun badan usaha. Namun di lapangan saya menemukan masyarakat yang berhal penggunaan frekuensi dalam ini penggunaan frekuensi ilegal, karena dari Balmon sendiri juga untuk pengawasan agak kesulitan, karena harus ada laporan terlebih dahulu, baru dari pihak Balmon itu baru bertindak untuk melakukan penertiban ataupun perampasan perangkat-perangkat yang dianggap mengganggu dan ilegal seperti itu. Baik, kalau begitu berarti sementara ini ada kendala di pelaksanaan begitu ya, karena harus ada laporan dulu, baru kemudian instansi yang berkewajiban untuk menertibkan itu baru bertindak gitu ya. Betul, Pak Menir. Ya, kalau di dalam tujuan dari penelitian ini kemudian kira-kira pentingkah kemudian ada perubahan regulasi supaya kemudian ketika ada pelanggaran undang-undang tentang regulasi radio komunitas ataupun pelanggaran terhadap frekuensi penerbangan, apakah kemudian penting untuk menambah atau kemudian merubah regulasi itu, Pak Uus? Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 3 tahun 2017 tentang rencana induk frekuensi radio, yaitu untuk penyelenggaraan radio siaran frekuensi modulasi itu regulasinya sudah diatur, Pak Munir. Ya, berarti sebenarnya regulasi itu sudah mendorong praktek komunikasi radio yang aman dan efektif ya, termasuk kemudian regulasi penerbangannya. Betul. Ya, berarti yang kemudian saya tunggu berarti pendapat Pak Uus ini kira-kira sintesis dari jawaban regulasi ini yang mandul kira-kira apa? Kira-kira apa? Apakah kemudian terlalu banyak toleran dengan instansi yang terkait itu banyak toleran terhadap pelanggar, entah itu kalau masalahnya kan bukan di regulasi penerbangan dan instansi penerbangannya, berarti masalahnya kita berarti di di oknum-oknum yang melanggar regulasi frekuensi radio komunitas itu sendiri kan berarti Pak Us ya? Betul. Termasuk pemahaman masyarakat juga dalam hal ini sebagai pengguna frekuensi radio tersebut. Betul, betul. Karena dari pihak Balmon dalam hal ini saya juga mengikuti pada saat sosialisasi, termasuk ada operasi frekuensi, saya juga mengikuti. Tetap aja ditemukan masyarakat yang menggunakan frekuensi ilegal. Jadi seperti kucing-kucingan, Pak, dalam hal ini. Jadi mungkin dalam regulasinya dari pemerintah belum terlalu efektif dalam menyampaikan penggunaan frekuensi tersebut. Seperti itu. Ya. Pasal 302 ayat 1 sudah tegas dan jelas ya Pak Us ya. Iya, betul. Ya, oke. Saya belum yang saya pingin lagi di halaman berapa Pak Us menegaskan bahwa kemandulan regulasi ini ada di mana. Terus kemudian kira-kira untuk menghadapi kemandulan pelanggaran dan kemudian
sosialisasi yang mungkin belum maksimal. Kira-kira menurut Pak Us bagaimana? Ini yang belum mungkin bisa ditanggapi sekarang, kemudian nanti diredaksikan di dalam tesis yang yang akan diperbaiki setelah ujian ini. Atau memang sudah ada? Sekali lagi mungkin saya kelewat Pak Us. Secara rinci sih belum Pak Mudir, memang. Oh baik. Ya, kalau menurut saya untuk apa ya, lebih lebih menggencarkan lagi sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna frekuensi yang ilegal, juga selain itu kepada user yang membuat perangkat itu sendiri, Pak. Ya, karena selama perangkat itu ada yang tidak bersertifikat bisa digunakan dengan masyarakat, itu harus ada kontrol yang ketat juga seperti itu. Karena masyarakatnya sudah ini, kalau dari industri perangkatnya itu tidak dikontrol, ya tetap aja perangkat itu bisa bebas dijual belikan seperti itu. Baik, Pak Us. Terima kasih, Pak Us. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang, kepada Prof. Mada, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Munir. Ya. Pak Munir ya. Itu masukan yang cukup bagus, jadi supaya mengerucut ya. Jadi mungkin judulnya ataukah permasalahannya nanti biar fokus lagi gitu ya. Baik, Prof. Selanjutnya silakan Pak Dr. Zainuddin. Monggo Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Madhuwarka dan juga kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Saya juga diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait tesis yang diajukan oleh saudara Uus. Kang Uus masih bisa lanjut, bisa mendengar baik suara saya, Kang Uus ya? Pak Jen. Baik, Kang Uus, saya langsung ke substansi saja. Karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Miftahul Munir. Saya ingin melanjutkan sedikit apa yang menurut saya penting untuk dipertegas ya di penelitian tesis ini. Saya memahaminya gini, Kang Uus ya. Sebagai penelitian hukum normatif, saya awalnya memahami ada problem di normanya. Jadi kalau tadi disebutkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang frekuensi radio komunitas itu, ya, kemudian dalam hubungannya juga dengan keselamatan penerbangan, itu kan ada beberapa peraturan perundang-undangan ya. Kemudian juga tadi disebutkan beberapa pasal yang dianggap mengatur tentang persoalan yang yang diteliti di penelitian ini. Jadi saya memahaminya ada problemnya itu ada di beberapa norma yang peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi. Ya. Karena ini kan penelitian hukum normatif, ini pasti ada beberapa pasal dari sejumlah peraturan perundang-undangan itu yang dianggap bermasalah gitu, ada problem di situ. Tapi tadi dijawab nggak ada problem, bahkan semuanya terpenuhi rasio legisnya gitu ya. Makanya muncul pertanyaan dari Bapak Dr. Miftahul Munir tadi, terus masalahnya di mana, ya kan? Kalau memang jawabannya rasio legisnya terpenuhi semua, ya. Jadi itu pertanyaan yang tadi disampaikan, ya. Makanya harus dipertegas lagi di penelitian tesis ini. Itu masalahnya di mana? Kalau masalahnya terletak pada sosialisasinya, pada bagaimana praktek di lapangannya, efektivitasnya, iya kan? Lagi-lagi itu ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya empirik. Itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kang Uus, saya berharap ada temuan tentang penggunaan frekuensi yang dianggap mengganggu, ya, penggunaan frekuensi yang dianggap mengganggu itu yang seperti apa?
coba dijelaskan kepada kami. Jadi frekuensi radio komunitas yang dianggap mengganggu keselamatan penerbangan tuh kriterianya seperti apa itu? Kalau menurut peraturan perundang-undangan yang tadi disebutkan cukup banyak itu. Itu mungkin yang kedua. Silakan Kang Uus. Baik, Bang, yang saya jawab dulu yang pertama. Suaranya Kang. Suaranya kurang jelas. Halo, halo. Halo? Suaranya Kang. Deketi mic-nya Pak Uus. Halo. Halo, halo. Suaranya belum muncul, belum terdengar baik. Hilang. Halo. Halo Pak Uus. Pak Uus, masih bersama kami? Halo, Pak. Ya, sudah terlihat baik video dan suaranya. Kang Uus tadi sudah menyimak apa yang saya sampaikan ya? Ya, ya Pak. Ya. Silakan Kang Uus. Ya, Pak. Tadi yang bentuk pelanggaran yang mengganggu eh, penerbangan, eh, memang selama saya mengikuti dengan Balmond itu tidak ditemukan eh, frekuensi yang mengganggu penerbangan. Namun banyak pengguna frekuensi yang sifatnya ilegal. Tentunya kami pada mengikuti dengan Balmond itu hanya menindaklanjuti masyarakat yang menggunakan frekuensi ilegal tersebut. Juga ada beberapa yang dikenakan sanksi administrasi dan pengambilan perangkat yang dianggap tidak sesuai dengan sertifikasi yang berlaku seperti itu, Pak Jen. Ya, saya lanjut ya. Begini Kang Uus. Tadi saya menyampaikan bahwa ada tidak penjelasan yang dari peraturan perundang-undang yang disebutkan tadi itu yang bisa menjelaskan tentang kriteria penggunaan frekuensi yang itu dianggap melanggar, itu dianggap mengganggu kegiatan penerbangan ya. Nah, itu maksud saya. Kalau misalnya ada ya kriteria yang jelas ya, penggunaan frekuensi radio komunitas yang dianggap mengganggu kegiatan penerbangan ya, ada nggak di dalam pembahasan ini? Saya masih belum ini Kang Gus. Saya baca itu tidak benar-benar tuntas gitu dijawab masalah yang saya tanyakan ini ya. Saya sebenarnya berharap sampean menemukan itu. Salah satunya menemukan itu ya. Jadi disebut mengganggu kegiatan penerbangan itu kalau penggunaan frekuensinya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
gitu. Dan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan gitu loh. Nah, kalau misalnya pengaturannya tidak jelas, misalnya pengaturannya tidak jelas, nah maka disinilah menurut saya pentingnya penelitiannya Kang Uus. Jadi penelitian Kang Uus itu ingin memperjelas norma yang dianggap kabur, norma yang dianggap kurang jelas tadi, ya. Dan itu problem di lapangan gitu loh. Itu problem di lapangan kalau misalnya masih seperti itu kondisinya nggak jelas begitu. Nah, itu yang pertama ya. Kalau memang konsisten dengan penelitian hukum normatif ya. Nah, tapi kalau Kang Uus kemudian apa namanya mau menguji efektivitasnya, ini efektif tidak misalnya dilaksanakan oleh mereka-mereka yang kita sebut tadi pengelola radio komunitas itu. Nah, lagi-lagi ini masalah empirik kalau menurut saya kalau Kang Uus mau menguji efektivitasnya ya. Sejauh mana ini ditaati. Ini ditaati nggak oleh radio-radio komunitas itu ya. Nah, itu maksud saya. Nah, kemudian Kang Uus, kalau memang ini bukan penelitian hukum empiris, karena tadi kan penegasannya ini penelitian hukum normatif ya. Tapi Kang Uus itu tidak dilarang misalnya menggunakan pendekatan kasus, ya, pendekatan kasus. Ya. Walaupun bukan studi kasus, tapi ada beberapa kasus yang digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan ini. Ini loh ada kasus-kasusnya yang berpotensi mengganggu penerbangan gitu loh. Ada beberapa frekuensi radio komunitas yang itu potensial mengganggu kegiatan penerbangan gitu. Nah, saya eh, tidak masalah kalau misalnya ditampilkan beberapa kasus sebagai pendekatan ya untuk membantu Kang Uus menjawab permasalahan ini. Ya. Jadi seperti itu maksud saya Kang Uus. Baik, Pak Jen. Eh, Tadi untuk menindaklanjuti yang frekuensi yang memang mengganggu penerbangan itu memang sudah apa ditentukan ya Pak, di mana eh, frekuensi yang diharuskan untuk radio komunitas itu di 107 maksimal poin 9 itu tidak boleh melebihi dari frekuensi itu. Kadang yang mengganggu itu karena frekuensi yang digunakan oleh komunitas itu melebar, Pak. Jadi karena berdekatan dengan frekuensi penerbangan di 109 itu, maka kalau bandwidth-nya frekuensi komunitas itu melebar, maka otomatis akan mengganggu ke frekuensi penerbangan seperti itu. Contoh kasus seperti di Unija mungkin ya dulu pernah di radio kampus itu juga mengganggu Pak Jen ya karena masuk ke komunikasi frekuensi yang ada di bandara di Sumeneb seperti itu. Jadi aturan frekuensi batasan-batasan yang harus digunakan oleh radio komunitas itu sudah jelas di peraturan perundang-undangan. Seperti itu Pak Jen. Ya, sudah mulai terjawab ya, sudah mulai terjawab. Jadi ada batas-batas penggunaan frekuensi yang tidak boleh dilakukan. Kalau itu melebihi batas itu dianggap mengganggu ya, keselamatan penerbangan. Ya. Nah, saya berharap ini jelas ditulis di dalam penelitian ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian Kang Uus, coba Kang Uus saya langsung saja menjawab pertanyaan pertama. Rumusan masalah yang pertama coba dijawab itu Kang Uus. Oh,
yang Sua- mengenai rasiologis peraturan undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan terhadap regulasi komunitas radio. Mohon maaf Kang Uus, itu undang-undang ya. Ya, Coba judulnya itu apa Kang Uus? Itu apa? Undang-undang atau apa itu? Atau peraturan pemerintah? rasiologis Saya tadi peraturan undang-undang nomor 1 tahun 2009. ya gini Kang Uus, itu bentuknya undang-undang kan ya? Judulnya itu rasiologis. Macet lagi Kang Uus. Halo, 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 Kang Uus, suaranya. halo. Ya halo. Ya Oh langsung ya, dijawab Kang Uus. ya. Coba dijawab. Permasalahan pertama itu dijawab coba. Di kesimpulan coba dijawab kesimpulannya apa itu? Putus, Aus. Ya Pak. Ya Prof. Internet Prof. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, Antara putus yang bingung ini, nggak jelas ini. maaf. Coba langsung Maaf. ya Kang Uus. Coba langsung dijawab di kesimpulan coba. Kesimpulan sampean menjawab enggak? Kesimpulan pertama itu menjawab permasalahan pertama enggak? Coba. Yang untuk menghindari tumpang tindih frekuensi yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Hal ini meliputi pemantauan penggunaan frekuensi, penegakan peraturan terkait izin dan lisensi, serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Nah, menurut Kang Uus itu menjawab enggak permasalahan pertama? Permasalahan pertama itu kan mempertanyakan rasio legis undang-undang tentang penerbangan dalam hubungannya dengan apa nama radio Ya, komunitas itu, pengguna frekuensi itu. Itu menjawab enggak? Kesimpulan itu menjawab tidak? menjawab Pak. Ya, Menjawab. ya. Ya, ya Kang Uus. Ya, sampai harus paham ya apa itu rasio legis ya. Rasio legis itu apa gitu ya. Terus yang kedua Kang Uus, yang kedua, waktunya terbatas. Yang kedua, bagaimana cara penyelesaiannya ya? Itu yang kedua coba. Coba dibaca. Kesimpulannya Pak. Ya, kesimpulan yang anu dulu permasalahannya yang kedua dulu dulu dibaca coba. Permasalahan yang kedua dibaca, terus dijawab dengan kesimpulan yang kedua. Coba, coba Jawab gitu aja, wes. itu Jawab kan dong. gampang. Iya, Menurut Pak Uus gimana itu? so, itu soal apa? Soalnya kan mudah. Tinggal dibaca permasalahan yang kedua, terus dibaca kesimpulan yang kedua. Coba. Rumusan permasalahan yaitu Kenapa? Iya. Suaranya putus-putus, Kang Us. bagaimana penyelesaian terhadap regulasi pelanggaran frekuensi radio yang mengganggu. Bagaimana penyelesaian terhadap regulasi pelanggaran frekuensi radio yang mengganggu penerbangan.
Terdengar Pak Ya, Jen? ya. Terus jawabannya apa itu di kesimpulan tuh? Halo? Untuk halo, Ya, halo? untuk mengatasi masalah ini penting untuk meningkatkan koordinasi antara pihak yang terlibat dalam pengaturan spektrum frekuensi termasuk radio komunitas, operator penerbangan, dan ketat serta konsistensi dari struktur hukum yang ada akan sangat membantu mengurangi resiko tumpang tindih frekuensi dan memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga. Selain itu, edukasi dan kesadaran sebagai bentuk pengoptimalan budaya hukum kepada masyarakat. Sudah ya? Sudah terjawab Ya, ya? Sudah sudah terjawab kan? sudah Pak Jen. Ya, harus yakin dengan dengan Insya kesimpulannya Allah. Saya sendiri. terpaksa gitu Pak Uus. Saya sa- saya hanya membantu Kang Uus ya bahwa Kang Uus itu sudah benar-benar menjawab permasalahan pertama, menjawab permasalahan yang kedua gitu loh. Ya. Ya. Baik, saya kira itu saja dulu. Saya kembalikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Madowarka. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Ini yang terhormat Pak Mikahul Mundir dan Pak Senudin memang wah tajam ini pertanyaan-pertanyaan tajam ini semua. Eh, Pak Uus ini memang kalau case-nya gampang loh Pak Uus. Ada apa bandara di Jawa Tengah naik gitu loh ke Surabaya. Belum sampai Surabaya mau landing itu sudah terganggu dengan radio komunitas. Kan itu dah. Nah, mengganggu ini karena kesalahan frekuensi. Nah, kesalahan itu di mana? Nah, itu Pak Uus harus paham pembagian frekuensi kawasan udara. Kan ada kawasan angkatan bersenjata, ada kawasan radio komunitas, mungkin HP-nya juga kawasan tersendiri. Itu kan sendiri-sendiri, Pak. Ya. Ya kan nggak, Pak Uus? Nah, itu dicari dulu. Ternyata kawasan yang mengganggu adalah ini loh. Antara itu kan ada persentasenya itu. Ya. Naik sedikit ataukah kurang sedikit frekuensinya ada jalan atau mengganggu begitu. Nah, kebetulan saya pernah nangani kasus itu, ya, sehingga itu bisa dikasuskan berkaitan dengan perdata, pidana dan sebagainya. Jadi Pak Uus itu harus cari dulu pembagian frekuensi yang sebenarnya itu gimana sih. Nah kalau sebenarnya belum ketemu nanti kesalahannya tidak ketemu Pak. Maka di sini ada namanya pengawasan. Pengawasan terhadap radio komunitas. Nah, bagaimana hasil pengawasannya kalau terjadi pelanggaran itu sama dengan yang masalah yang kedua, penyelesaian. Dicabutkah izinnya ataukah diberi peringatan dan sebagainya itu sanksi-sanksi. Ya Pak ya. Nah, itu. Sehingga kalau berkaitan dengan rasio legis itu mengarah kepastian hukum. Oh, dengan rasio legis ini perlu diatur untuk kepastian hukum, untuk ketentraman, kedamaian, keamanan, kan gitu tuh. Undang-undang penerbangan. Dari suatu tujuan ke tujuan lain dalam keadaan selamat gitu tuh, Pak. Penerbangan itu. Sesuai dengan tujuan frekuensi radio juga begitu. Jangan sampai mengganggu komunitas yang lain dan sebagainya. Ternyata ini ada mengganggu. Nah, apa yang dikatakan oleh tadi sudah sampaikan oleh Pak Dr. Zainuddin, disinilah kekaburannya nih, aturannya ini. Masyarakat tidak paham ini, frekuensinya saya hanya gini aja, frekuensi mana mengganggu. Nah ini harus dijelaskan. Sehingga dua masalah Bapak itu sudah terjawab itu. Ya Pak ya? Ya, jadi ya, Prof. sebenarnya menarik judulnya Bapak ini. Ya, ada suatu masalah yang tadi sudah disampaikan, ada namanya
kekaburan gitu ya. Ketidakjelasan dalam membaca frekuensi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pemakaian frekuensi udara gitu ya. Seingat saya itu ada tuh pembagian frekuensi itu. Jangan sampai angkatan bersenjata diganggu oleh HP orang perorangan kan gitu toh. Itu. Ada. Nah, kemudian kalau terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan, apa itu perdata, apakah pidana dan sebagainya. Sehingga sanksinya sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, tergantung pada perbuatannya kan gitu. Nah, itu penyelesaiannya sudah terjawab. Nah, masalah di dalamnya mungkin yang berkaitan dengan pengawasan, kewenangan siapa dan sebagainya itu Bapak yang lebih tahu itu. Setahu saya itu dinas apa namanya perhubungan ya, apa tuh dirgantara gitu ya. Apa Pak? Kayak Bandara Juanda itu apa istilahnya tuh? Halo, Pak Us. Angkasa Pura. Indrapura, Indrapura itu kan pembagian kewenangan sendiri-sendiri itu. Mungkin Betul. ada dinas perhubungan dan sebagainya itu dicari itu Pak. Ya. Nah, ada namanya harmonisasi antara peraturan-peraturan satu dengan peraturan yang lain. Nah, ini tidak dipahami oleh orang gitu. Sehingga ada radio amatir, begitu ditancap, kemudian dipantulkan ke gunung, begitu sampai di gunung, ternyata mengganggu penerbangan di ruang angkasa. Nah, tidak sedikit penerbangan-penerbangan terganggu. Nah, itu kan ada peraturan barang siapa mengganggu kan gitu Pak. Mengganggu penerbangan bahkan akan menimbulkan suatu kematian kan masalah pidana ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja mengganggu bahkan menimbulkan kematian seorang ya pidana. Nah, itu penyelesaiannya begitu Bapak ya. Nah, sebenarnya judulnya Bapak ini sangat up to date, belum ada yang mengupas ini. Setahu saya belum ada yang mengupas, membahas maksud saya. Tapi dengan ini sebenarnya kalau Bapak nanti punya semangat lagi gitu ya. Ya Pak Mitahul Munir punya semangat dan punya ini dengan Pak Senudin juga kuliah S3 lagi. Kalau ini dinyatakan lulus, kalau belum ya jangan dulu S3 begitu. Ya, saya rasa cukup Pak. Ya, Bro. Terima kasih Pak. Ada masukan lagi Pak? Ya, Bro. Saya cukup, Prof. Made. Oke. Ini kelihatannya Saya cukup nih. juga, Prof. Cukup, Prof. Nanti dilanjutkan dalam tahap pembimbingan revisinya, Prof. Oh, iya masih memang belum nyambung itu antara masalah sama kesimpulan. Saya tidak tahu di dalamnya itu belum secara maksimal saya baca. Ya, itu Pak Us ya. Ya, Oke. Prof. Ya, Prof. Makasih. Sementara ini Pak Uus harus keluar dulu ya. Siapa moderatornya ini? Halo, Mbak Evi Mbak ya? Evi. Mbak Evi. Mas Fikri, Mbak Evi. Halo, Mbak Evi dipanggil oleh Prof. Made. Mendengar suara kami semua masih, Mbak Evi? Saya keluar dulu ya. Iya, Kang Uus. Mungkin keluar beberapa menit saja. Kurang lebih 5 menit, tidak sampai. Iya Pak Zen. halo Mbak Evi. Ya, Keluar dulu Mbak Evi. Oh, ya Prof. Sudah Prof. Terima kasih Mbak Evi. Gimana nih Pak? Pak
Zainuddin, Mita Munir, monggo Bapak. Monggo Pak Zainuddin dulu mungkin bisa. Ya, Prof. Nggih. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan penelitian ini, Prof. Jarang-jarang seumur hidup saya, seumur hidup menguji skripsi dan tesis. Ini kayaknya unik loh, Prof. Ya, Iya, ya memang unik. menarik, Pak. Saya belum pernah itu apa namanya menyimak penelitian terkait masalah pengaturan frekuensi radio dalam hubungannya dengan keselamatan penerbangan. Dan saya kira ini salah satunya yang baru yang baru saya baca gitu ya. Oleh Nggih. karena itu saya menganggap penelitian ini baik, sangat baik kalau bisa dilanjutkan dan juga direvisi kekurangannya. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, saya kira masih cukup waktu untuk diperbaiki, direvisi. Jadi kalau menurut saya ini layak kita luluskan, Prof. Nggih, Karena siap. memang eh, apa isu dan juga permasalahan yang diteliti menurut saya unik. Belum banyak orang melakukan penelitian terkait masalah ini. Oke. Gitu, Terima Prof. kasih. Nggih. Pak Zainuddin, Pak Mitahul Munir. Sorry. Saya Prof. Manda, saya sama dengan Bapak Dr. Zen. Jadi penelitian ini memang menarik dan benar-benar memang banyak pelanggarannya sebenarnya, Prof. Ya, Tentang frekuensi radio tidak berizin, jual beli frekuensi atau alat komunikasi radio tidak apa namanya ilegal dan sebagainya. Dan itu bukan rahasia umum, Prof. Karena dalam jual beli marketplace itu sangat bebas, Prof. ya, ya, Dan ya. seharusnya sudah menjadi menjadi apa ya, sudah bisa ditertibkan, Prof. Tidak harus kalau tadi kemudian regulasinya harus ada laporan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh instansi yang berkepentingan. Saya berharap itu yang kemudian regulasi yang harus dilengkapi bahwa dengan pelanggaran pidana dan kemudian hal-hal yang bersangkutan dengan pelanggaran frekuensi penerbangan itu sudah mulai mulai ditertibkan. Saya pikir ini tesis yang sangat bagus dan kemudian memulai penelitian-penelitian yang lain sepertinya Prof untuk Oke. masalah regulasi penerbangan. Saya sebenarnya sudah tersusun rapi, hanya saja redaksi dan tata Iya, letak dari ininya aja yang perlu kemudian iya, disempurnakan. keilmiahannya. Oke. Iya, betul Jadi betul. Kalau keilmiahannya saya masih belum. Oke. betul, saya menilai ini 92, Prof. Oke. Terima kasih. Baik. Jadi Terima kasih, prinsip, Prof. jadi prinsip lulus ya, Pak ya. Lulus, Prof. Lulus. Lulus, Nah, Prof. lulus nilai saya serahkan sama Pak Zainuddin ya. Ya Pak Zainuddin, Siap. prinsip Siap, lulus, Prof. nilai Siap serahkan Pak Zainuddin. mengeksekusi. Ya kaprodi harus. Oke Pak ya. Iya, Prof. Silakan panggil lagi Mbak Maipi. Udah bergabung, Prof. Pak Uus, Prof. Silahkan, Prof. Terima kasih Mbak. Eh, Selamat siang Bapak Ibu penguji yang terhormat, Bapak Mitahul Munir, Bapak Mitahul Munir, Bapak Dr. Zainuddin, dan Saudara Uus. Memang namanya UUS gitu aja Pak ya? Iya, Prof. Nggak ada depannya, nggak ada belakangnya gitu ya? Nggak ada. Wah, Ya, tinggal. mestinya Uus ganteng apa gitu kan agak panjang sedikit ya. Ini Uus gitu. Iya, Bro. Ya. Nah, tadi sudah melangsungkan suatu ujian tesis ya, dan nilainya mungkin sudah bisa disimak layak atau tidak layak, lulus atau tidak lulus gitu ya. Ya, Maka Prof. jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Uus tadi ya. Ini tesisnya tahun berapa Pak? Pak Uus 2023. nulis tahun berapa itu? 2023.
Nah, ujiannya tahun berapa sekarang? Eh, 2024 sekarang. Sekarang. Ini kok masih 2023 ini. Oh, di covernya. Di covernya. Nah, saking sih, makanya namanya itu harus ditambah depan, ditambah belakang. Nah, Iya. nanti kan sudah ditambah, Pak. Ya, ya, Prof. Kalau sudah fokus ada magisternya kan sudah tambah lagi tuh, Pak. Supaya tambah lagi nanti lanjut lagi. Oke? Ya. Dari hasil rapat, tim penguji, saudara Uus nomor 722810108 dinyatakan lulus dengan perbaikan, Pak ya, Ya, revisi Prof. Pak ya. Nanti sekali-sekali main-main ke Surabaya, Pak. Ya, Ya, Prof. Ya, Pak Senudin, Pak Mitahul Munir gitu ya, supaya Prof. tesisnya itu Baik. lebih ilmiah gitu loh. Ya, Pak ya. ya, Prof. Ya, ya, Prof. Selamat Pak Uus, selamat memakai magister ya. Amin. Apa langsung Pak Senudin, apa harus wisuda dulu, Pak? Yudisium dulu, Prof. Oh, yudisium dulu. Ya Ya, sementara ya sudah rasa magister lah sudah. Oke, selamat Pak, selamat bekerja ya. Terima kasih Pak Mikal Munir, Pak Saya Senudin Prof. Made. atas kerjasamanya. sama-sama, Prof. Pak Jen, Mbak Selamat, Epi, Kang terima Uus. kasih Mbak Epi. Pak Jen, Pak Munir. Terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih Prof. Made, Pak Dr. Oke, Zen. sampai Sama-sama, jumpa. selamat semuanya. Sehat selalu, Prof. Ya, Terima Pak kasih, Munir, sehat Prof. semua. Pak Munir, Pak Jen, Amin. makasih banyak. Ya, sama-sama selamat Pak Uus. Alhamdulillah. Selamat, Kang Uus. Salam untuk keluarga. Sudah Amin, jadi Prof. magister hukum. Amin, alhamdulillah, Pak Jen, makasih.